Nah, dari kemarin 2GD, 2GD, 2GD. 2KD belum ada. Jadi kali ini inspeksi lagi Innova G manual. Ini tahun 2016. Jadi langsung sini. Ini sengaja ya, mesin saya hidupin dulu. Biar dia nanti ketika pas dicek penguapan di mesinnya itu kondisinya betul-betul panas. Jadi ayo langsung kita keluarkan senjata kita dulu. Oh, ini karena tahunnya 2016 jadi kita langsung cek aja. Seperti biasa. Tang perlu nyalat scan. HP-nya semalam kebanting. Coy, serius. Ini untuk scan, lihat nih. Udah pecah dia, minta diganti memang. Cuman belum sempat, kalau diganti tinggal seharian, habis itu harus libur inspeksi sehari. Nah, ini alat-alat yang lain kita keluarin semua. Jadi seperti biasa, untuk ke depan, ini aki, tang, sama thickness. Untuk scanner sama HP-nya kita taruh di sini. Oke. Ini sebetulnya enaknya pas dia panas sekali nanti. Nah, jadi kita tes dulu akinya seperti biasa. Kita cek arus di akinya sisa berapa. Kalau untuk aki ini udah minta ganti karena ini statusnya bad atau buruk. Nah, ini biasa minta ganti. Ini dilihat, oh iyalah, akinya tahun 2021. Aki itu umurnya 2 tahun. Kalau hoki-hoki lebih dari 2 tahun. Tapi biasa umur standarnya itu 2 tahun. Kalau minta ganti jangan heran karena memang udah waktunya, oke ya. Terus tulangan depan nih bagus, rapi. Bautnya juga bagus, masih runcing, belum pernah bongkar. Ini spot weldingnya juga masih bagus, masih oke. Sealer cup mesinnya bagus, aman. Habis itu ini baut cup mesinnya juga belum pernah bongkar, masih bagus. ABS masih rapi, belum pernah bongkar. Rembesan packing tutup klep juga nggak ada, masih bersih. Coretan pabrik ada beberapa bagian. Ngecek ini sama ini nanti ya, tunggu panas ya. Tunggu panas kali kalau bisa. Kalau bisa temperatur panasnya itu di setengah. Jadi awal yang kita cek tuh tunggu bentar, ngambil senter dulu. Oke. Ambil senter. Gila bang nih ya, nyenterin siang-siang. Emang nampaknya kayak orang gila, tapi kelihatan. Malah justru lebih terang dia kalau di center. Ini oke sih. Apron bagus, belakang nggak ada bekas las-lasan. Ini panel kirinya juga bagus. Bautnya juga bagus nih, belum pernah bongkar. Nggak ada las-lasan tambahan, bulatannya masih juga bagus, masih rapi. Yang sebelah sini kayaknya juga masih rapi nih. Masih oke. Nggak ada hal yang terlalu berarti lah. Masih bagus. Oke, kita lari ke bodi. Seperti biasa. Depan, panel depan kiri, ori. Bagus. Ada lecet di sini. Tapi ini sengaja mungkin nggak disisip. Karena kalau disisip ini, orinya hilang. Kap mesin juga masih bagus, masih ori. Juga masih bagus. Pilar A masih bagus, pintu kiri depan bagus. Masih ori juga. Agak basah sedikit ya. Ini sealernya juga masih bagus.
Sealer pintunya juga masih oke nih. Masih oke, masih bagus, rapi. Ini pintunya juga belum pernah bongkar. Otomatis di sininya harusnya bagus sih. Spot weldingnya bagus, masih rapi. Pastiin ya kalau kalian ngecek mobil, mau buka muka itu harus bisa masang lagi. Nih bautnya juga masih bagus nih, belum ada bongkaran. Oke, kita langsung ke pintu belakangnya. Oke, ini juga masih bagus, masih ori. Biasanya kayak gini kan. Ini alat perlu untuk buktinya. Oke, masih bagus. Pilar C-nya juga masih bagus. Atap sampel ambil bagus. Ini silen pintu belakang bagus, bautnya belum pernah bongkar. Silen bibirnya juga bagus di sini. Otomatis tulangan sini bagus harusnya. Nah, utuh kan? Bagus sih. Nggak ada bekas laka. Bekas lakanya nggak ada. Nah, ini kita cek sini. Oke. Ini dongkraknya juga ada, kuncinya juga ada. Oke, kita lanjut lagi. Karena kalau ngikutin video ini aja kalian bisa ngecek mobil sendiri loh, serius. Nantinya bakal hafal sendiri, terus kalian tahu tahapan-tahapan mana yang harus dicek dulu. Itu belakang juga masih bagus, masih ori tuh. Nah, ini ada sisip sedikit nih. Nah, di sini. Nah, sini memang biasa dia kena tuh. Bagian sini masih ada sisip. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Tulangannya tadi bagus, spot weldingnya juga masih bagus. Sini sudah sisip, sini sudah sisip, sini sudah sisip. Kelihatan ya, nih. Nah, sini udah sisip. Ini agak tebal nih, 0,28, 0,36. Kita cek sini. Silennya bagus, nggak ada masalah. Oke, masih nenggang kalau kayak gitu. Oke, sini sudah sisip. Oh, berarti sebelah sana masih ori, sebelah sini sudah siraman. Berarti dia ada nyerempet atau nyenggol sebelah kanan gitu biasanya. Cara mainnya kayak gitu. Oke, dari depan ke belakang ini sisip. Tapi overall tulangan bagus semua. Nih. Oh iya. Ini ada sisip. Dia sisinya nggak rata. Jadi di sini ada lekukan. Kita pastikan tulangan pilarnya. Kalau udah kayak gini. Wah, ini agak sempit ya, sedikit, agak sempit sedikit. Oke, bagus sih. Nih, spot weldingnya bagus semua. Kalau kalian bisa lihat nih, ini spot welding bagus semua. Berarti dia hanya serempet aja. Ini silennya juga masih bagus. Selebihnya masih bagus. Nah, untuk kayak gini kita ke dalam, mutar, masuk ke dalam. Oke, kita nyalain AC-nya. AC-nya sudah nyala. Ini sudah dingin. Kita perhatikan kilometernya ini di 89.000, tapi trip A, trip B-nya ada tuh 5.600-an. Nah, biasanya kalau putar-putar trip A, trip B itu kosong sih biasanya. Nah, ini untuk mengetahuinya kita scan seperti biasa, hotspot. Nah, kita scan sambil kita cek suhu AC-nya. Karena pekerjaan di dalam ini yang paling saya suka, bisa sambil ngadem santai sambil scan. Tapi Pekanbaru nggak terlalu panas hari ini, masih nenggang. Kemarin tuh yang panas. Ini karena baru hujan aja. Biarkan dia ngukur, biarkan dia melakukan tugasnya.
Oke, ini masih main. Oh ini masih sih. Ini dirubah di sini mau dia. Ini volume kayaknya agak macet. Volumenya aja macet. Oh iya, volumenya. Oh ini. Oh kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Oh kalau nambah mau. Nambah nggak mau. Ngurangin dia mau. Oke, mungkin itu aja yang mesti dikoreksi. Dah, ayo kita scan. 89.000, ayo kita cek. Kilometernya langsung di sini. Alat scannya memang jelek, tapi hasil scannya itu yang sering dicari-cari orang. Kalau ngelihat dari setir ya, ini karena pakai sarung sih sebenarnya. Entah kenapa ya, kalau ribbon pakai sarung itu pasti terkikis kayak gini nih. Nih, aturan dia kulit jeruk, jadi nggak kulit jeruk dia ada terkikis nih kan kayak gini kan. Tuh. Kita pastikan by scan, ini yang terpenting. Entah apa ya, bulan ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 14. Belum ada KD loh. GD semua dari kemarin. Venturer, habis itu Innova 2GD, 2GD udah berapa nih? Udah banyak. Pokoknya rata-rata 2GD yang saya videoin pun 2GD semua. 2KD karena belum dapat. Nanti kalau dapat 2KD kita bikin juga video inspeksi fullnya. Lagi banyak duit mungkin orang Riau ya. Jadi nyarinya GD aja. KD malah low untuk saya dan ya. Tapi entah inspektor lain dia kenceng ngecek di KD-nya. Kalau saya GD-nya dia kenceng. Pondok Pesantren Kota Tangerang, Mutakin. Oh, punya pengurus pesantren kayaknya. Iya. Kayaknya mobil ini mantan punya kepengurusan pesantren. Pesantren Al-Mutakin. Oke. Aduh, sampai lupa kita lanjut. Jadi kalau scan itu kalau GD nggak perlu apa ya, dia udah otomatis nyari sendiri kayak gini. Nomor rangka dia lacak sendiri. Jadi kita memang tinggal scan, kita cek kayak gini. Ini 16 pin karena ODB-nya hanya 16 pin. Kalau yang 17 pin ya. Sebenarnya riskannya itu ngecek mobil harusnya sebenarnya dimulai dari scan sih sebetulnya. Jadi kalau kita scan gitu udah kebaca gitu kan, udah kebaca masih kilometer itu putaran udah nggak lanjut lagi sebetulnya. Tapi karena keperluan konten dan lain sebagainya, makanya saya mulai dari depan. Biar videonya panjang lah. Nanti kalau scan dulu habis itu ketahuan odometernya putar, videonya cuma 5 menit, iklannya nggak nampil loh. Ini kalau mesin faultnya nggak ada sih, fault code-nya nih, no trouble code, jadi bagus dia. Oke, kita cek data streamnya sekalian, kita baca tekanan bahan bakar di injektor sama di common railnya, kita baca semua karena di sini datanya lengkap. Kita tengok juga ini suhu mesinnya di sini udah berapa derajat, karena di sini udah hampir setengah nih. Nah, habis scan nanti baru kita ke depan. Aktuatornya oke, aktuator EGR-nya bagus. Banyak sebetulnya yang DM ya. Bang, cari anggota nggak? Dulu saya pernah punya anggota, serius. Saya dulu pernah punya anggota 2 orang. Tapi karena ketahuan something, ya udah saya suruh jalan sendiri aja. Saya makanya sekarang sendiri, paling berdua tuh sama kameramen, itu aja. Tuh asisten. Selebihnya biar saya kerjain sendiri. Nggak ada minat buka di kota lain, nggak. Saya khusus Pekanbaru aja, ngendel Pekanbaru aja sakit kepala saya. Apalagi kota-kota yang lain. Bayangin nggak, buka di Padang gitu, di Medan. Kalau saya karena Pekanbaru kan, otomatis buka di Medan, nanti di Padang. Wah, ngendel yang di Pekanbaru ya udah sakit kepalanya. Oke.
Itu kenapa saya sambil gas, saya pengen lihat common rail pressure-nya tadi, tekanan pressure-nya. Ini lagi loading, tunggu sebentar. Tercapai nggak targetnya gitu. Targetnya kan di 52.000 tadi ya, sorry di 5.200. Jadi saya gas, ternyata tercapai. Ini 89.000. Tapi kalau berdasarkan ini kayaknya dia udah 2 kali ganti oli nih. Saya nggak pernah bohong sih. Biasanya ya ini 2025 85.000, datang berikutnya ke 95.000. Oke, kita cek di sini, pokoknya intinya di sini aja. Aduh, karena dia ini di urutan ke-13. Jadi kalau GD itu yang harus di scroll dia. Kalau Mitsubishi enak tuh, tinggal scroll ke bawah udah nggak perlu loading lagi. Kalau GD ya pakai halaman-halaman dia, jadi lama prosesnya nih. Lihat kayak gini nih. Aduh, sakit kepala saya jadi. Tapi kalau berdasarkan yang lain ya, sambil kita scroll, oh ini ada plastik muntah. Mungkin ya plastik muntah, tapi ini bagus, ini masih kulit jeruk, ini juga masih kulit jeruk, masih padat, belum main kiri kanan, ibaratnya belum loyo ya, masih tegapnya itu masih bagus. Kampas kopling juga bagus nih, empuk, nggak yang terlalu keras. Kan ada tuh kadang kampas koplingnya udah mau habis tuh dia keras gitu. Jadi kalau teman-teman pilih mobil kampas koplingnya itu udah mau habis, dia bakalan keras nih. Oke. Alah, panjang prosesnya nih. Yang punya mobil tuh lagi di depan. Kita lagi nyeken di dalam. Ntar ya. Lama nih prosesnya. Aduh, kasus. Tinggal ini aja sih. Ini cek depan lagi. Oke, gak ada masalah. Nah ini udah 11 nih. Dia urutan ke-13 nih biasanya. Oke. Dedededed. Ini switch transmisinya oke sih. Ini kebaca netral. Ini 1, 2, 3, 4, 5 atrek. Ini ya. Ini karena nunggu ini aja nih. Serius. Ini karena nunggu ini aja. Udah 11, ini 12. Entah jaringannya yang jelek entah apa, enggak tahu juga nih. Oke. Ya. Ayo. Aduh. Luar biasa loh. Idle RPM, throttle on. Nah, ini yang nomor 13 nya. Ini di 55.000 mile. Tuh 55.000 mile berarti di sekitar kilometernya itu 89.000. Persis fix, no putar-putar. Nah, sekarang kita ke depan nih, lihat fluktuasinya. Gila ya, 2,7 derajat. Langsung ya. Entah ini, tapi ini baru beli nih. Ini baru ganti. Nggak mungkin salah. 2,7 derajat. Ayo kita ke depan. Kita cek ngembos atau enggaknya. Untuk memastikan. Wah, kacamata sampai berembun. Sumpah.
Lepas dulu aja. Nah, sekarang kita tes 2GD. Pasti berasap. Wah, bagus nih, nggak ada tekanan di dalam, hanya uap aja. Ini bagus. 2GD memang kayak gini ya. Saya udah bikin beberapa video. 2GD memang berasap. Jadi jangan semua mobil yang keluar asap dari tutup pengisian oli sama stick oli kayak gini dibilang ngembos. Tengok tuh ya. Dia tetap keluar, bakalan tetap keluar karena memang ciri khasnya mesin GD itu seperti itu. Jangan heran kalau 2KD dia nggak boleh, tapi kalau 2GD dia pasti wajib berasap kayak gitu karena itu tipikal mesin yang sehat kalau menurut saya. Tapi kalau dia sudah keluar asap, tekanannya dia besar ke atas, habis itu olinya nembaknya jauh, itu baru dia ngembos. Tapi kalau kayak gini aman sih. Ini masih oke. Kita tutup ke mesin. Nah, videonya udah berapa menit? Oke, udah 19 menit. Jadi kita tinggal cek kaki-kaki, tapi udah nggak memungkinkan untuk nge-record. Karena gini, ini nge-recordnya sebelumnya berat videonya. Jadi otomatis setelah ini saya cek kaki-kaki, tapi overall untuk secara keseluruhan mobil nggak ada masalah sih, aman, bebas laka juga, bebas banjir, kilometer juga ori, paling ada sisipan di beberapa panel, selebihnya aman. Oke ya, terima kasih yang udah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak informasi untuk kalian semua. Thank you.